Saya akan membersamai Ibu dan Bapak sebagai moderator dari webinar aktivitas numerasi dengan MCM, Match City Map. Baik, sebelum kita buka acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum saya persilahkan kepada Bapak narasumber kita, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Ke pasar beli jambu, jambunya jambu Jamaika. Selamat malam Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk selanjutnya kita melaju saja kepada Bapak narasumber kita. Izinkan saya membacakan CV-nya terlebih dahulu. Bapak narasumber kita pada malam hari ini adalah Bapak Arizal Muhaimin Yunus MPD. Beliau adalah guru fasilitator numerasi Tangerang Selatan. Boleh emotikon terbaiknya untuk Bapak narasumber kita. Baik, kepada Bapak narasumber, Bapak Arizal Muhaimin Yunus MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan bahagia buat kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan, nikmat sehat dan nikmat yang lain-lain ya, agar alhamdulillah kita bisa kumpul pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat siswa-siswi kita ya, kita nanti belajar. Baik Bu Nani sudah memperkenalkan ya, salam kenal Bu Nani, Bapak Ibu semua peserta webinar kita kali ini Semarak Bulan Merdeka ya dari GCM Banten. Izinkan saya membawakan sedikit aktivitas kegiatan ya yang nanti pada malam hari ini akan kita Bapak mohon maaf sekali saya menyelam ya. Suaranya kecil Bapak. Kecil ya suaranya? Iya Bapak. Baik, saya cek dulu nih, jangan-jangan settingannya kurang. Baik, semoga suara saya terdengar ya. Ya, sudah Pak, sudah cukup. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan materi ya yang berkaitan dengan kegiatan kita pada malam hari ini. Saya coba share screen dulu ya, mudah-mudahan mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke, sudah mulai tampilkah di Bapak Ibu? Belum. Sudah ada Pak. Sudah ada ya? Sudah muncul ya. Belum Pak. Sudah. Ya, biasa. Sudah ada tadi. Sampai ya. Sudah ada. Baik. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak, sudah ada. Sudah ada Pak. Ya, baik Bapak Ibu, malam ini kita akan coba untuk sama-sama sharing ya. Sebenarnya saya juga sharing tentang materi kita pada malam hari ini, yaitu aktivitas numerasi dengan Match City Map. Jadi ada beberapa hal yang nanti mungkin bisa kita sama-sama belajar ya. Bapak Ibu yang ada sekarang juga mungkin sudah banyak juga yang mengenal tentang apa itu numerasi dan bagaimana itu Match City Map ya digunakan dalam kegiatan aktivitas numerasi. Nanti kita akan coba bahas. Perkenalkan, saya Rizal Muhaimin Yunus,
saya Google Certified Education di level 2 dan juga Certified Trainer di tahun yang lalu. Dengan teman-teman di ICE Banten juga mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Revo ya pada waktu itu. Saya guru matematika di Sekolah Islam Al-Azhar BSD dan juga berkesempatan untuk mengikuti kegiatan fasilitasi atau fasilitator kegiatan numerasi oleh Mitra Serasi BGP Banten ya. Di BGP Banten itu mempunyai kegiatan namanya Mitra Serasi literasi dan numerasi. Jadi kita melakukan program pendampingan antar beberapa sekolah. Jadi sekolah kami dengan salah satu sekolah yang didampingi di Kota Tangerang Selatan dan di Kabupaten Lebak. Gitu. Ada 2 kegiatan, mungkin yang di Bapak Ibu di Lebak juga hampir sama kegiatannya. Namun untuk yang di Tangsel ini ada kegiatan pendampingan atau fasilitator fasilitasi aktivitas numerasi dan literasi. Kebetulan saya memegang yang di kelas numerasinya. Baik Bapak Ibu, saya ingin membawakan aktivitas kita pada malam hari ini dengan menggunakan kelas poin ya. Bapak Ibu juga bisa nanti akses kelas poinnya, membuka browser ya sambil kita ini ya. Jadi Bapak Ibu izin saya ingin berinteraktif sedikit dengan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kelas poin ya. Langkahnya adalah ini saya kasihkan linknya di kolom chat ya, mudah-mudahan tersampai. Biasanya kalau Bapak Ibu buka Google ya, nah nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana ada kelaspoin.app ya. Bapak Ibu bisa mengunjungi kelaspoin.app lalu memasukkan kode 57421 ya, atau Bapak Ibu kalau mau scan bisa scan barcode yang ada di tampilan Bapak Ibu, nanti otomatis masuk. Silakan Bapak Ibu menuliskan namanya. Oh sudah ada ini, Ibu apa Pak? Surajadi ya, ada Numar, Bapak atau Ibu Numar, boleh silakan. Baik, kami tunggu partisipasinya Bapak Ibu. 57 kodenya Pak. 57421. Sudah ada 7 orang yang bergabung ya, 57421. Silakan. Ini aplikasi kelas poin ya Bapak Ibu ya, yang bisa Bapak Ibu gunakan, bisa berinteraktif dengan para peserta baik itu secara daring maupun luring ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan kami selaku ya yang membuka kelas, bahasanya yang di kelas poin itu tadi. Semoga juga jaringannya memadai. Nah seperti ini Bapak Ibu. Kita juga bisa memberikan sedikit apa ya namanya bintang ya. Kalau misalnya tadi yang pertama masuk Pak ini Bapak Pak Ibu nih Suradi nih, Pak Suradi kayaknya. Nah ini kita bisa kasih bintang apresiasi bahwa ke Pak Suradi tadi karena sudah joinnya lebih awal gitu ya, atau 5 orang yang joinnya pertama kita kasih bintang seperti itu. Sama seperti anak-anak misalnya yang mau berpartisipasi gitu ya, dan sudah join lebih awal, bisa aja kita kasih bintang di sana. Oke, baik, sudah ada 24, saya close dulu. Kita nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau join di kemudian ya, silakan saja join. Ini bisa kapan saja Bapak Ibu. Dan nanti kalau di terakhir di akhir sesi Bapak Ibu yang ingin mendownload PowerPoint-nya atau presentasi yang akan disampaikan ya, boleh bisa langsung mendownload di sana. Ya, ini juga banyak tool interaktif juga ya di sini yang bisa kita gunakan. Termasuk juga penggunaan artificial intelligence. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Rizal. Nah, Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu semua punya nama ya. Iya, punya nama, dan nama saya itu bisa di akronimkan dari kata-kata yang positif. Nah, salah satunya kalau saya mencontohkan nama saya itu Rizal. Rizal itu responsif, inspiratif, zestful itu penuh semangat dan antusias.
amanah dan loyal, setia dan dapat diandalkan. Baik, Bapak Ibu pasti punya nama panggilan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk menuliskan juga kepanjangan dari nama Bapak Ibu menggunakan kata-kata yang positif. Dan itu silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di tadi kelas poin tadi. Nah, kalau tadi Bapak Ibu join dan sekarang pasti tampilannya sudah menuju slide yang saya tampilkan ya, sama dengan yang sekarang saya tampilkan seperti ini. Nah, Bapak Ibu silakan ya, saya silakan tuliskan nama Bapak Ibu serta kepanjangannya. Wah, ini biasanya kalau yang baru, oh iya ya, nama saya kepanjangannya apa ya gitu. Kepanjangannya bukan Rizal tapi Rizal gitu, bukan, tapi setiap hurufnya itu punya arti ya, punya arti masing-masing. Boleh silakan. Oke, Pak Suraji, Pak Suraji apa kepanjangannya Pak? S apa? Boleh silakan. Ada yang sudah dapat namanya? Pak, saya menuliskannya. Oke, ini ada yang Pak Sukri. Bu Sukri apa Pak Sukri nih? Selalu bersyukur, guys. Energik, responsif, ngangenin. Siapa nih? Oke. Ada lagi, nah ini Nunui Nurazak, Cahaya Rizky. Iya, masing-masing punya ya. Coba, amanah, energik, responsif, ngangenin. Ini berarti tadi ada yang banyak. Oke, saya coba buka lebih lebar lagi ya, supaya kita bisa lihat. Nah, Bapak Ibu boleh, sudah ada 8 orang yang memberikan respon ya. Nah, seperti sudah 9 orang ya sudah memberikan respon. Nur Hasanah selalu memberi. Bu Ade, amanah, dedikasi dan empati. Nah, oke. Siapa lagi? Bulan, wangi, usil, lupa, asik. N-nya apa nih? Kurang 1 nih. Nah, ini kita juga bisa kasih bintang lagi ya. Oh, tadi sudah nih ada Wulan bisa. Pak, saya kalau mau chat gimana ya, Pak? Mau chat boleh. Kalau mau di chat. Chatnya gimana, Pak? Mau ngisi itu ya. Iya. Ibu bisa masuk ke ini dulu, ke classpoint.app, masukkan kodenya 57421. Atau mau langsung aja, Pak. Langsung di kolom chat juga boleh, silahkan. Tapi saya coba isi nggak bisa, Pak. Kenapa ya, Pak? Kodenya... Apakah tadi saya masuknya terlambat sih, Pak? Oh iya, 57. Tapi tampilannya sama ya? Oke. Iya sih, Pak. Kodenya 57421. Nah, ini ada yang freedom, elegan, disiplin. Freddy, oh iya, freedom, elegan, disiplin. Oke, boleh ya. Ini Pak Hafiz ya, hebat, aktif, funny, intelektual. Nah, boleh. Oke, baik. Baik, cukup ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah nih sudah banyak. Saya close dulu ya. Nah, ini kita bisa simpan ini nanti sebagai slide baru, juga bisa diklik, nanti dia akan otomatis menambahkan slide ya, slide yang tadi Bapak Ibu sudah buatnya dan sampai pakai emoticon. Oke, nah intinya tadi ini adalah sebenarnya kegiatan literasi juga ya Bapak Ibu ya. Saat Bapak Ibu membuat kepanjangan nama Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu memikirkan kata-kata positif, itu sebenarnya adalah kegiatan literasi buat kita gitu ya, apalagi buat anak-anak ya, sehingga dia mempunyai banyak kosakata yang memang itu bisa membuat dirinya semangat, dan itu nanti tergambar dari namanya gitu ya, pasti dia akan mencari kepanjangan namanya itu yang bagus gitu. Oke, baik, sekarang kita coba ke wonderful numeration ya. Kalau tadi Bapak Ibu punya nama Bapak Ibu
itu pasti bisa kita padankan dengan angka gitu ya, atau dengan bilangan gitu. Jadi kalau A itu kita kasih 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4, E itu 5 dan seterusnya, maka nama saya Rizal itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah 66. Nah, tahu nih sekarang nama panggilan Bapak Ibu, nggak usah nama lengkap ya, kalau nama lengkap juga panjang ya, nanti lama nanti Bapak Ibu menghitungnya. Nah, kira-kira nama Bapak Ibu jumlahnya berapa? Oke, baik. Kalau saya tadi 18, 9, 26, 1, dan 12 karena RIZAL ya. Jadi kalau dipadankan dengan angka atau urutan bilangan, maka jumlahnya adalah 66. Baik, saya ingin tahu nih Bapak Ibu, nama Bapak Ibu jumlahnya berapa nih gitu. Bukan hurufnya ya, tetapi kalau dipadankan dengan bilangan. Oke, silakan. 9 tambah 9, 18. Dihitung dulu Bapak Ibu. Gampang nih Bu Ana 16 ya. 1. Gampang ya. Oke. Yang 24 siapa ya? Jangan lupa tulis namanya ya Bapak Ibu. Iya, nanti nggak tahu nanti. Tadi kan Rizal sama dengan 66. Oke. Ada nggak yang lebih dari 66? Itu namanya 4 huruf nih kayaknya nih. 1921. Bu EN. Aduh, Bu EN jangan lengkap. Bu EN aja. Bu EN berapa? Nah, panggilannya Bu ini NIE. Nah, kalau FV ini berarti 18. Oke. Dita 34. Oh iya. Bulan. Kok aduh. Ya, ada jumlahnya yang ditanyakan ya gitu. Evi, Titin itu 72. Wah, berarti nih lebih dari saya tadi berarti. Bu Titin lebih dari saya. Oke. 6 ya. Saya 66. Oke. Namanya nama panggilan ya Bapak Ibu, jangan nama lengkap. Kalau nama lengkap nanti yang panjang bisa jadi lebih. Tapi belum tentu ya. Nama panjang itu jumlahnya lebih besar dibandingkan nama yang pendek. Siapa tahu namanya itu ZZZZZ itu juga pasti besar ya bilangannya. Oke, nah Bu Selvi 67. Oke, di atas. Bu Titin tadi 72. Oke. Bu Siti, Bu Resi. Nah, itu ya. Oke, kita lihat nih. Ini karena jawabnya banyak gitu ya. Saya jumlahnya 74, Pak. 74. Iya. Oke. 74 ya Bu ya. Iya. Oke. Ya. Paling dikit saya Pak Rizal 8. Dikit ya. Berapa Bu? 8. Oh 8. Iya 8 ya. Oke. Saya 79. Apa-apa 9. Berarti ada yang lebih sedikit. Oke, baik. Ini bisa aja. Nah, oke, siap ya. Saya close ya submissionnya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Saya kasih bintang semuanya ya Bapak Ibu. Karena lumayan untuk menghitung gitu ya. Oke, saya kasih bintang buat Bapak Ibu semua. Oke, saya insertkan sebagai slide. Nah, percaya atau tidak ini sebenarnya juga salah satu kegiatan numerasi ya Bapak Ibu ya. Mempadankan nama kita dengan bilangan lalu Bapak Ibu menghitung ya. Sebenarnya itu salah satu juga kegiatan numerasi buat kita gitu. Tapi kadang ya sederhana lah gitu ya. Kalau nama kan sederhana. Oke, mudah-mudahan ini bisa. Baik, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini setelah tadi 2 kegiatan? Boleh Bapak Ibu jawab di kelas poinnya. Apakah senang, sedih, semangat, lesu, ngantuk, lain-lain ya. Lain-lain apa Pak gitu. Ya lain-lain aja gitu. Oke, kayaknya banyak yang jawab lain-lain ya. Iya, semangat ada, senang ada. Oke. Happy Pak. Iya, senang. Oke, gak ada yang sedih ya. Alhamdulillah gak ada yang sedih. Baik, terima kasih sudah 29 orang yang sudah ikut menjawab ya, berpartisipasi. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah senang dan semangat ya. Yang selebihnya sisanya lain-lain ya. Oke, saya kasih bintang lagi buat Bapak Ibu yang sudah ini berpartisipasi di kegiatan yang
Baik, kegiatan kita malam ini ada 3 nanti ya Bapak Ibu. Tadi mengawali saja untuk kita ya, Bapak Ibu. 3 materi nanti yang akan kita sharing ya. Untuk pertama adalah konsep numerasi sebagai kecakapan hidup, lalu domain numerasi dan aktivitas numerasi, serta Mad City Map sendiri gitu ya. Karena judulnya juga kan Mad City Map ya, gitu. Tapi apa ya Mad City Map, nanti kita akan coba kenalan ya. Baik, konsep numerasi sebagai kecakapan hidup. Nah, menurut Bapak Ibu nih, apa sih numerasi? Coba tuliskan dalam satu kata yang bisa mewakili Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu tentang numerasi. Apa tuh numerasi itu? Ini Pak. Nah, boleh, silakan. Saya buka lagi untuk word cloud-nya. Silakan Bapak Ibu bisa menginputkan di. Oke, ada yang jawab angka, berhitung. Oke, angka, berhitung, angka berkaitan dengan hitung-hitungan gitu ya. Angka. Wah, Menggunakan angka dan simbol Pak yang terkait dengan matematika mungkin Pak. Oke, menggunakan angka dan simbol gitu ya berkaitan dengan matematika. Oke, baik. Mungkin ada lagi? Silakan. Mengenal bilangan dan hitungan angka, Pak. Oh, mengenal bilangan dan hitungan angka gitu. Semua relatif banyak ya angka ya, angka simbol, angka kecakapan menggunakan simbol, berhitung menggunakan angka dan lambang, ada kuantitas, ada angka, ya semua angka simbol, berhitung angka simbol, kaya, wah ada yang nulis kaya nih, siapa nih? Wah kaya, berarti kalau numerasi kaya ya, boleh, boleh, iya ada yang jawab kaya, ada lagi nggak kira-kira? Oke. Nggak apa-apa, ini bebas Bapak Ibu berhitung angka. Oke, jadi memang banyak dari Bapak Ibu yang secara umum ya mengkaitkan numerasi itu dengan kata angka gitu ya, berhitung atau angka. Oke, baik. Oh, malah damat gitu. Tapi yang lainnya nggak ada ya, kayak misalnya olahraga gitu nggak ada ya. Nggak ada yang menjawab numerasi itu juga olahraga. Bisa Pak, numerasi olahraga dalam hitungan. Oh iya, betul di olahraga itu ada kegiatan numerasinya ya Bu ya. Oke. Berat badan Pak Arizal. Numerasi. Aduh, berat badan. Betul. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah merespon. Aduh, ini banyak ini slide-nya karena ternyata yang jawab banyak ya. Oke. Terima kasih yang sudah menyampaikan ada angka. Oke, baik. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa numerasi itu kalau kita ambil di framework AKM ya Bapak Ibu ya, itu didefinisikan atau pengertiannya adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi secara definisi sebenarnya numerasi itu bukan hanya tadi ya mengenal angka gitu, kegiatan hitung gitu, tapi sebenarnya lebih kepada itu tadi kemampuan berpikir kita gitu. Karena kan numerasi nggak hanya di siswa ya, tetapi sebenarnya ke semua ya, mulai dari kecil ya, anak kecil sampai dengan dewasa gitu ya. Berpikir numerasi itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep yang ada, prosedur, fakta atau alat-alat yang digunakan pada matematika untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau hanya menyelesaikan masalah matematika saja itu sebenarnya belum numerasi gitu ya. Tetapi kalau sudah menyelesaikan di berbagai kegiatan atau aktivitas sehari-hari ya, maka kita sudah menerapkan kegiatan numerasi di sana gitu. Salah satunya adalah berhubungan dengan kemampuan kita menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika. Nah, nanti kita akan belajar nih. Kita akan coba sharing ya. Nah, saya lebih merujuk kepada framework AKM ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena sebenarnya di sana sudah dijelaskan juga di framework AKM itu apa itu numerasi, apa sih konten dan konteks numerasi sendiri itu seperti apa gitu di sana ya. Dan ternyata framework AKM numerasi AKM ini ya
kan ada dua ya. Untuk AKM yang ada di framework itu ada dua, ada literasi ya, literasi membaca atau literasi yang kita sebut dengan literasi, dan juga literasi berhitung atau kita sebut dengan numerasi ya. Nah, dua hal itulah yang sampai sekarang kita bawa nih ya menjadi hasil penilaian di rapor pendidikan kita gitu ya di sekolah. Dan dua hal itulah yang disurvei kepada siswa-siswi kita. Kalau yang SD kelas 5, yang SMP kelas 8, yang SMA kelas 11 itu menggunakan framework atau kisi-kisi yang ada di AKM framework AKM ini. Nah, nanti kita akan coba lihat di dalam. Oke, jadi numerasi sebagai kecakapan hidup itu sebenarnya lebih luas dibandingkan hanya mengerjakan soal-soal matematika gitu ya. Kenapa? Karena numerasi itu manfaatnya banyak. Yang beberapa hal diantaranya ini yang saya tampilkan. Dia bisa menjadi pengambil keputusan yang bijaksana. Gitu ya. Kalau siswa atau kita memahami numerasi, maka kita juga bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Kenapa? Karena di dalamnya kita bisa memahami dan menganalisis data numerik untuk membuat keputusan yang didasarkan pada fakta dan informasi yang akurat. Nah, itu salah satu alasannya. Selain itu, numerasi juga berfungsi untuk pemahaman resiko dan peluang. Gitu. Kalau kita paham numerasi, maka kita bisa menghitung peluang ya untung ruginya lah, bahasanya kan seperti itu ya, memahami resikonya yang ada gitu. Banyak gak ya risikonya kalau saya mengambil ini gitu ya. Nah, itu adalah kemampuan memahami, menghitung risiko serta memanfaatkan peluang dan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di antaranya dalam bisnis gitu ya. Kita pun juga berbisnis juga gitu ya dengan diri kita sendiri sebenarnya. Nah, selain itu juga sebagai peningkatan karir dan kesempatan pendidikan. Kenapa? Karena numerasi itu memberikan keunggulan kompetitif dalam dunia kerja dan meningkatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjut. Kita sangat tahu numerasi itu hampir ada di semua level gitu ya, di semua level belajar tentang numerasi atau tentang konsep-konsep matematika dalam kehidupan gitu ya. Selain itu peningkatan kemampuan pemecahan masalah kita gitu ya, anak-anak dan kita juga. Kenapa? Berpikir numerasi itu menggunakan pemikiran yang logis dan kritis untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan bantuan konsep dan metode numerik gitu ya, angka-angka itu tadi. Serta yang terakhir, numerasi untuk kecakapan hidup berfungsi sebagai manajemen keuangan yang lebih baik. Ya, Bapak Ibu pasti kalau di rumah gitu ya, apalagi ibu-ibu gitu, udah pasti akan cepat menghitung uang belanja buat besok itu dibelikan apa saja ya gitu. Nah, itu sebagai salah satu manajemen keuangan yang lebih baik gitu. Oh iya, sepertiganya saya harus simpan buat tabungan, sepertiganya nanti untuk kegiatan keseharian, sepertiganya untuk saving kan gitu dan sebagainya. Itu sudah salah satu keuntungan numerasi sebagai kecakapan hidup, pasti akan digunakan. Dan percaya tidak, ini memang harapan bahwa anak-anak yang memiliki numerasi sebagai kecakapan hidup itu akan ke sana arahnya. Nah, tapi kita masih menemukan miskonsepsi dalam numerasi sendiri. Kenapa? Salah satunya adalah numerasi yang kita pahami sekarang itu kebanyakan hanya berhubungan dengan proses berhitung. Ya. Yang kedua, numerasi itu hanya dikaitkan dengan pelajaran matematika saja. Padahal nanti kita lihat ya, kegiatan numerasi itu tidak hanya di matematika saja, tetapi banyak mata pelajaran itu yang menggunakan numerasi tadi. Numerasi itu cuma tanggung jawabnya guru matematika. Wah, ternyata tidak juga, karena hampir di berbagai mata pelajaran itu kegiatan numerasi bisa ada aktivitasnya gitu ya. Lalu dibutuhkan khusus nih mata pelajaran khusus untuk belajar numerasi gitu. Ternyata tidak juga. Kenapa? Karena nanti kita lihat ya. Karena memang numerasi itu tadi ada di dalam kehidupan kita gitu ya. Secara realnya itu memang tidak diajarkan hanya dalam satu mata pelajaran, tetapi jadi tidak perlu ada guru khusus untuk numerasi gitu.
Atau yang terakhir, numerasi itu identik dengan soal cerita. Nah, juga ada beberapa soal-soal yang atau permasalahan yang mungkin bukan bentuknya cerita, tapi itu adalah mengasah untuk numerasinya, gitu, numerasi siswanya ya. Nah, ini adalah miskonsepsi yang terjadi di dalam kehidupan ya keseharian kita gitu ya tentang numerasi sendiri. Oke. Nah, proses literasi matematika atau numerasi itu sebenarnya kalau di OECD ya itu 4 tahap ini ya. Dari masalah yang konteks nyata diformulasikan menjadi model ya, model masalah, lalu di-employ ya menjadi solusi matematika, ditafsirkan menjadi solusi nyata sesuai dengan konteksnya, dan kita evaluasi lagi terus seperti itu. Jadi konsep matematikanya itu digunakan untuk alat menyelesaikan masalah gitu ya, dan terus seperti itu. Nah, itu adalah proses literasi matematikanya ya, atau numerasinya. Jadi akan digunakan seperti itu. Jadi matematikanya digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi alat yang digunakan. Nah, ini contohnya nih numerasi dalam beberapa pelajaran. Misalnya di IPA. IPA itu membutuhkan numerasi itu pada saat misalnya itu ya, membuat generalisasi dari data yang didapat. Misalnya di IPA itu meneliti pertumbuhan kacang hijau ya, cambah gitu ya. Nah, awalnya hanya mendata saja, ternyata dari itu bisa data tersebut ya bisa dikembangkan menjadi pengukuran ya kan, polanya mungkin, atau bisa jadi perilakunya gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu bisa juga digunakan numerasi tapi ada di IPA gitu. Prosesnya di IPA, pelajarannya di IPA, tapi kegiatannya numerasi di situ. Atau di PJOK. Nah, PJOK, iya salah satunya PJOK yang biasanya dikenal itu berat badan ideal misalkan gitu. Berat badan ideal itu juga salah satu proses kegiatan numerasi atau aktivitas numerasi yang ada gitu ya. Atau menggunakan pola urutan formasi misalnya kalau dalam kegiatan olahraga gitu ya. Di bola ada formasi kan ada polanya ya, 4-3-4 misalnya gitu ya, dan seterusnya gitu, 3-4-3 ya, seperti itu. Nah, itu adalah kegiatan atau aktivitas numerasi yang memang tidak hanya di matematika tetapi di mata pelajaran yang lain ada. Di seni budaya misalnya, seni budaya misalkan yang tari gitu ya, pola gerakan itu sebenarnya juga salah satu numerasi ya. Kenapa? Karena ada domain di sana yang berkaitan dengan pola. Gitu. Oke, nah itu juga salah satu kegiatan numerasi dalam pembelajaran. Nah, konten numerasi sendiri itu sebenarnya dibagi 4 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga sudah. Ada konten bilangan, domain numerasinya ada bilangan, geometri pengukuran, aljabar, dan data dan ketidakpastian gitu ya. Dari 4 ini ternyata masih ada subdomain. Dari 4 domain ini ada subdomain, dan di masing-masing subdomain itu ternyata ada learning progress-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kelas 2 itu seperti apa pemahaman tentang bilangannya, lalu kalau kelas 5-nya seperti apa tentang pemahaman geometrinya, kelas 8-nya seperti apa, dan kelas 11-nya seperti apa. Jadi di dalam framework AKM itu ada learning progress-nya, di mana ciri-cirinya ada semua, materinya ada semua ya, di domain dan subdomain yang ada di sana. Oke, nanti akan kita lihat nih. Jadi intinya domain di numerasi itu ada 4, bilangan, geometri pengukuran, aljabar, dan data dan ketidakpastian. Tapi dari 4 domain itu masih ada subdomainnya lagi ya, yang merupakan turunan dari masing-masing domain. Oke. Nah, kalau konteksnya ya di numerasi itu biasanya hanya 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Personal itu berarti segala hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Ya, makanan, belanja, permainan gitu ya.
kesehatan, transportasi, olahraga, perjalanan, hobi, cita-cita, semua hal yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari itu kita masukkan dalam konteks numerasi personal, ya, konteks personal. Kalau yang sosial budaya lebih kepada lebih kepada umum gitu ya, transportasi publik, pemerintahan, kebijakan publik, ya, demografi, periklanan, statistik, ekonomi, ya, itu menggunakan konteksnya sosial budaya. Misalnya peningkatan jumlah terdampak masyarakat terdampak COVID gitu kan, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ada infografisnya gitu ya, ada data-datanya. Nah, itu sebenarnya kegiatan numerasi yang menggunakan konteks sosial budaya gitu. Nah, yang terakhir saintifik berarti lebih kepada ilmu pengetahuan. Misalnya tadi kalau IPA misalnya ada cuaca dan iklim, berarti data-data tentang cuaca iklim atau pola hujan gitu ya, pola hujan yang ada. Nah, itu kan sebenarnya konteks numerasinya itu dalam AKM saintifik ya. Dalam konteksnya saintifik gitu. Obat-obatan atau mungkin nanti tentang matematika itu sendiri gitu ya. Itu masuk ke dalam saintifik. Nah, jadi ada 3 konteks itu yang biasanya kita temukan di dalam numerasi gitu. Oke. Contohnya nih seperti ini. Coba Bapak Ibu, kira-kira kalau ada soal ini ya, stimulusnya itu tentang orbit. Oh, di situ ada info jenis orbitnya, orbit rendah, orbit sedang, orbit geosinkronus gitu ya. Ada ruang orbitnya sekian, periodenya sekian menit. Nah, pertanyaannya nih, jika satelit A berada pada orbit sedang, satelit B berada pada orbit geosinkronus. Nah, saat ini kedua satelit tersebut dalam posisi yang sejajar. Kira-kira berapa lama nih, berapa jam lagi dari yang sekarang, kedua orbit tersebut akan sejajar kembali. Nah, kalau dilihat dari soal yang ada, kira-kira konteksnya apa nih? Personal kah? Sosial budaya apa saintifik? Coba. Saintifik, Pak. Oke, saya minta Bapak Ibu untuk menjawab. Oke. Ya, ada yang jawab C ya, saintifik ya. Ini maksudnya ada. Oke, ada yang personal, ada yang masih ada yang personal juga jawabnya selain dari yang saintifik. Oke. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. ABC personal, sosial budaya, dan saintifik. Baik, saya close dulu. Oh, ada juga yang jawab B ya gitu ya. Oke, ini sudah ada yang ini saya kasih bintang bagi Bapak Ibu yang jawab. Kenapa? Karena jawabannya ini ya yang benar adalah C ya. Karena dia bentuknya adalah ilmu pengetahuan gitu. Jadi permasalahan sehari-harinya itu ilmu pengetahuan ya, karena ini satelit gitu ya, lebih ke saintifik. Oke, nah kalau yang ini kira-kira mana nih? Personal, sosial budaya, apa saintifik nih? Nah, ini ada tentang polusi yang terjadi atau tingkat emisi CO karbon monoksida yang dihasilkan per liter dari bahan bakar jenis kendaraan sepeda bermotor, kendaraan penumpang, kendaraan niaga kecil dan niaga besar. Nah, kalau ini kira-kira masuknya ke personal, sosial budaya, apa saintifik nih? Sosial budaya, Pak. Budaya ya. Oke, sosial budaya ya. Ya, betul. Ini sosial budaya. Kenapa? Karena masalahnya lebih kepada lingkungan gitu ya, sosial gitu ya. Oke. Nah, berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini adalah lebih kepada pribadi ya, Bapak Ibu ya. Ya, karena lebih kepada tadi kendaraan pribadi ya, kan kendaraan pribadi. Ada merek mobil, ada jarak tempuh. Iya. Lalu nanti bisa membandingkan gitu ya. Nah, dan juga bisa memilih mana yang kira-kira mobil yang terbaik atau yang terbagus gitu misalnya dari informasi-informasi ini. Oke, nah selain tadi ada domain ya, ada domain, lalu ada konteks, ya, dan ada lagi yang satu lagi adalah proses kognitif ya, di mana
proses kognitif itu adalah level pengetahuan yang kita bisa ukur dari numerasi ya, pemahaman numerasi atau kegunaan numerasi di siswa. Jadi proses kognitifnya itu dari level knowing, yaitu pengetahuan dan pemahaman ya. Ini disampaikan ada aspek-aspeknya ya. Kalau kita biasanya mengenalnya kata kerja operasionalnya gitu ya. Nah ini aspeknya itu sebenarnya adalah ya seperti kata kerja operasional ya. Nah itu contohnya sudah ada. Jadi level kognitif yang ada dan bisa kita ukur dari numerasi itu ada 3. Yang pertama knowing, yang kedua applying, yang ketiga adalah reasoning. Nah biasanya ketiga ini tuh dilihat dari soal atau permasalahan yang diberikan gitu ya, tingkat analisis dari soal yang atau permasalahan yang ada di numerasi gitu ya. Nah biasanya seperti itu 3 level. Oke, baik. Bapak Ibu nanti bisa lihat itu sebenarnya lebih banyak di learning progress ya. Learning progress itu adalah kemajuan pembelajaran yang merupakan urutan atau tahapan pembelajaran yang berkesinambungan. Jadi kalau dari siswa itu dari kelas 1 sampai kelas 12 gitu. Nah, kalau di kita kan yang kita ukur itu SD-nya di kelas 5, SMP-nya di kelas 8, SMA-nya di kelas 11 gitu ya. Nah, itu yang diambil nilainya atau diambil surveinya kepada anak-anak dalam AKN itu anak-anak yang berada di grade itu ya, di level itu, bukan level ya, di grade ya, di kelas-kelas tersebut, kelas 5, kelas 8, kelas 11. Nah itu sebenarnya sudah ada di learning progress-nya. Kalau kelas 5 itu harusnya dia sudah memahami yang kelas sebelumnya ya, misalnya kelas 2, kelas 3 gitu ya. Nah itu ada masing-masing ada per domain dan subdomainnya itu ada materi yang memang harus dikuasai oleh siswa gitu ya. Itu ada di domain numerasinya. Nah di learning progress itu kita bisa lihat kedalaman materi pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Nah, biasanya itu yang kita ukur di dalam numerasi. Oke, bagaimana strategi pengembangannya kita nih aktivitas numerasi ke dalam keseharian gitu ya. Ada 3 sebenarnya strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu di lingkungan akademik ya, pembelajaran ya di sekolah gitu kan. Yang kedua lingkungan sosial, yaitu pembiasaan. Biasanya kalau Bapak Ibu pasti kan ada kegiatan-kegiatan pembiasaan ya. Nah itu juga bisa disisipkan kegiatan numerasinya di sana. Misalnya pembiasaannya itu, setiap pagi kita punya pembiasaan upacara misalnya gitu ya, atau apel gitu ya, atau baris berbaris di depan kelas gitu. Nah itu sebenarnya juga bisa kita terapkan kegiatan numerasi di sana gitu. Misalnya silakan baris 3 banjar ke belakang, nanti ganti lagi 2 banjar ke belakang, atau misalkan 5 banjar ke belakang dan seterusnya. Nah itu kan pola, itu menjadi pola, dan itu sebenarnya salah satu yang ada di domain numerasi atau yang lainnya. Sebenarnya banyak aktivitas. Kalau yang pembelajaran kita lebih banyak kepada pembelajaran di kelas ya, di intrakurikuler gitu. Yang ketiga adalah lingkungan yang kaya teks dan angka. Jadi strategi aktivitas numerasi itu selain 2 tadi dari pembelajaran dan pembiasaan, juga ada lingkungan yang kaya teks atau dan angka. Misalnya gitu ya, kalau di tempat Bapak Ibu ada tangga gitu ya, ada 2 lantai gitu ya kelasnya, ada tangga. Nah di tangganya dibuat ditambahkan misalnya angka-angka gitu ya, atau mungkin satuan berat gitu ya, dituliskan di sana, sehingga itu menjadi lingkungan yang kaya teks dan angka gitu. Atau ditempelkan di sana infografis yang berkaitan dengan data-data sesuai tema gitu ya. Oh ya, kalau sekarang itu temanya misalnya tentang kemerdekaan gitu ya. Oh berarti setiap kelas itu nanti ada tentang daerah ya, misalkan Banten, kelas A itu Banten ya, tentang Banten. Di sana ada mungkin isinya tentang jumlah penduduk gitu, infografis jumlah penduduk, atau mungkin
hal-hal yang berkaitan dengan informasi-informasi yang ada di Banten gitu ya, survei dan sebagainya, atau mungkin kecelakaan yang ada di jalan tol di Banten misalnya seperti itu. Itu informasi-informasi tersebut diisi di dalam kelas itu, tapi semua yang berhubungan dengan Banten. Kelas yang berikutnya Jawa Barat misalnya, nanti semua yang berkaitan dengan Jawa Barat ada di kelas itu. Nah, itu juga bisa kita jadikan lingkungan yang kayak teks dan angka gitu ya. Lebih lagi kepada numerasinya gitu. Jadi lebih kepada numerasi ya, angka-angka atau informasi-informasi yang berkaitan dengan grafik gitu ya. Oke, contohnya nih kalau yang dalam pembelajaran ini misalnya ada contoh pengembangan aktivitas numerasi. Nah, kira-kira ini ini udah ada. Ini contohnya ada di pelajaran seni rupa kelas 3 atau kelas 4 di fase B ya. CP-nya ini tujuannya ada 6 ya kan. Nah, itu sebenarnya nih domain yang digunakan adalah domain bilangan. Aktivitasnya ngapain sih? Aktivitasnya itu sebenarnya adalah ini. Jadi siswa diberikan gambar yang ada kotak-kotak kayak begini ya. Ini ada daerah-daerah yang begini, di dalamnya itu ada perhitungan misalnya 8 kali 8, 7 kali 9 gitu. Nanti siswa diminta nih yang hasilnya sama itu diberikan warna yang sama. Jadi sebenarnya ini adalah aktivitas berhitung ya, operasi hitung bilangan yaitu perkalian, konteksnya pribadi ya, di domain bilangan, tapi di pelajaran seni rupa gitu. Jadi aktivitas ini adalah aktivitas numerasi tetapi tidak di pelajaran matematika, tapi lebih ke pelajaran yang di luar matematika. Jadi contohnya adalah di seni rupa. Nah, ini juga bisa aktivitas numerasi yang di dalam lingkungan pembelajaran. Contoh lain misalnya, ini ada proyek pertanyaan pemantiknya itu. Jadi kalau misalnya ini, bayangkan kamu sedang dalam keadaan yang darurat gitu ya. Misalnya ada kejadian gempa bumi gitu misalnya seperti itu, atau ya kejadian darurat lah gitu ya. Nah, kalau ada keadaan darurat, sudah siapkah kita menyelamatkan diri bila terjadi bencana, gitu ya, baik itu di rumah ataupun mungkin di sekolah. Nah, apa cara terbaik untuk menyelamatkan diri dari rumah saat terjadi keadaan darurat, ya kan? Nah, bisa kita kasih pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan itu. Ini kira-kira numerasinya ada nggak di sini? Ya, nah ada ya. Misalnya dia membuat rute tercepat gitu ya. Kalau dari rumahnya misalnya ke dalam titik aman, atau dari sekolah lah, kalau di sekolah. Misalnya di sekolah terjadi gempa bumi atau gedungnya mau rubuh gitu ya misalnya. Nah, itu mereka membuat jalur pelarian gitu. Nah, itu bisa kita tingkatkan lagi nanti. Jadi setelah dia membuat jalurnya, kira-kira mengukur nih waktu tempuhnya, mana kira-kira jalur mana yang kira-kira bisa langsung diambil, mana yang lebih pendek, mana yang lebih panjang jalurnya. Nah, mereka mengukur langkahnya menggunakan langkah gitu ya, ukuran langkah atau menggunakan meteran gitu ya. Nah, itu bisa juga. Nah, sehingga aktivitas-aktivitas itu adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan numerasi, yaitu di domain pengukuran ya kan, geometri dan pengukuran salah satunya. Nah, itu seperti itu. Ini bisa kita gunakan juga dalam kegiatan aktivitas numerasi yang ada di sekolah. Atau bisa saja kalau misalnya kita juga bisa menerapkan ke dalam pembelajaran yang berdiferensiasinya gitu. Misalnya nanti anak-anak yang punya gaya belajar visual gitu ya, mereka mungkin bisa menggambarkan rutenya gitu ya. Atau kalau yang menggunakan audio, mereka bisa memberikan tips-tips gitu ya, bagaimana jalur tercepatnya itu, tapi menggunakan audio gitu, direkam suaranya seperti itu. Atau yang kinestetik, mereka buat video pelariannya, rute pelariannya gitu ya, dan seterusnya gitu. Ini juga bisa pembelajarannya juga bisa diterapkan dalam diferensiasi gitu ya, dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini contoh aktivitas yang ada di kelas.
Oke, nah sekarang kita masuk ke MedCityMap. Nah, kalau MedCityMap apa nih dalam kegiatan numerasi? Nah, MedCityMap ini adalah aplikasi ya, aplikasi yang berbasis Android. Sebenarnya di iOS juga ada gitu loh aplikasi ini. Jadi awalnya memang basisnya itu Android. Nanti coba dicek aja Bapak Ibu yang punya iPhone, dicek apakah ada MedCityMap. Jadi MedCityMap ini aplikasi ya Bapak Ibu yang bisa digunakan di handphone, dan itu juga bisa kita gunakan sebagai salah satu fasilitas ya untuk kita bisa meningkatkan kemampuan literasi. Bisa literasi, bisa numerasi juga ya, karena tergantung dari konten yang mau kita taruh di sana. Nah, MedCityMap ini aplikasi yang dikembangkan di Jerman oleh salah satu pengembang yang di Indonesia ini adalah Dr. Renat Adi Nurcahyono ya dari Universitas Negeri Semarang. Ya. Terakhir kami juga ikut seminarnya beliau juga ya gitu ya, di kemarin hari Sabtu atau Minggu itu juga masih berkaitan dengan MedCityMap ini. Dan ternyata sekarang bisa lebih mengembangkan lebih banyak gitu ya tentang MedCityMap ini. Nah, aplikasi MedCityMap ini kalau saya singkat MCM ya, itu bisa meningkatkan kemampuan literasi siswa melalui proses eksplorasi objek-objek yang menarik di sekitar sekolah, taman, dan juga dimanapun ya di seluruh kota. Kenapa disebutnya menggunakan semua sudut yang ada gitu ya? Karena sebenarnya aplikasi ini berbasis lokasi. Berbasis lokasi. Jadi Bapak Ibu kalau mau menggunakan di sekolah Bapak Ibu juga bisa, atau mengambil lokasi lain yang sekiranya ada spot yang sesuai dengan lokasi itu. Ya, kalau di Google Map itu Bapak Ibu bisa lihat ya, misalnya di Google Map itu kan nanti ada icon-icon atau bahkan gambar-gambar atau foto-foto yang memang ada di sana. Nah, kalau ini MedCityMap itu menggunakan gambar yang memang kita rancang ya di tempat tersebut, dan memang di tempat tersebut ada gitu ya. Sehingga anak kalau misal ke sana mereka harus melakukan aktivitas numerasi di sana gitu ya. Literasi juga sebenarnya bisa, tergantung kontennya yang mau kita taruh ya di situ. Nah, gimana caranya? Nah, Bapak Ibu juga bisa mendownload dulu nih kalau yang di Google Play nih. Ketikkan saja MedCityMap gitu ya kalau di Google Play. Kalau di iOS mungkin dicoba juga apakah ada. Kayaknya sih ada kalau nggak salah MedCityMap di iOS ya. Nah, itu bentuknya aplikasi Bapak Ibu. Dia nanti berkorelasinya itu dengan yang di web. Jadi yang di website itu adalah untuk gurunya. Jadi yang di website versi web itu untuk gurunya untuk membuat trial ya. Di dalamnya ada beberapa tugas atau task gitu. Jadi untuk membuat trial yang di dalamnya adalah tugas-tugas di mana tugas-tugas tersebut berkaitan dengan aktivitas numerasi. Ini contoh ya, contoh yang saya tampilkan adalah trail tentang kampung konservasi rimbun ya. Itu ada di mana itu? Ini kalau nggak salah di daerah Ciater ya nih. Nah ini ya daerah Ciater. Nanti kita lihat di MedCityMap-nya. Ini ada kode, di mana kode ini nanti akan kita coba lihat ya. Kita akan coba lihat di MedCityMap seperti apa. Nah, di dalam trial tadi itu ada tugas-tugas di mana siswa bisa melakukan aktivitas, bisa pengukuran di sana gitu ya, bisa juga menjawab persoalan yang ada di sana gitu, membantu hal-hal yang bisa dilakukan secara langsung maupun juga tidak langsung. Seperti itu. Nah, caranya gimana ya? Caranya tadi kalau Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi MedCityMap, nanti tampilannya kan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini yang di Google Play Store-nya, nanti di sini aplikasi awalnya ya. Nah, ada 4 menu, ada Browse Trail-nya, Browse Trail, Add Trail, sama My Trail. Nah, di sini nanti bisa saja kita tambahkan atau kita cari langsung. Nah, kalau kita sudah membuat, kita tinggal ngasih kode, memberikan kode untuk siswa atau untuk orang lain itu untuk mengikuti trail-nya di sana. Nah, di mana di sana akan muncul ini tadi ya, kode, meminta kode yang dimasukkan. Setelah dimasukkan nanti akan mulai muncul aktivitasnya. Oke, kita praktik sedikit ya. Nah, ini ada kode trail, nanti saya coba bantu Bapak Ibu untuk ke
sini. Kita coba di sini. Nah, kalau di browser ya, ini lebih kepada gurunya ya. Jadi Bapak Ibu yang mau membuat trial di MedCityMap itu menggunakan versi website gitu ya. Bapak Ibu tinggal login aja di sini ya. Kalau belum punya nanti Bapak Ibu bisa login. Tapi nanti untuk langkah lengkapnya nanti Bapak Ibu kita mungkin akan ada sesi yang berbeda gitu ya. Oke, ini saya coba. Nah, nanti kita akan coba Bapak Ibu yang sudah download, saya kopikan ininya ya, di link di Play Store-nya. Sebenarnya tinggal Bapak Ibu ketikkan saja di Play Store Bapak Ibu, yaitu MedCityMap. Halo Bapak Ibu, masih ada kan ya? Semoga Asik, masih. Asik menyimak Pak. Hadir Pak. Gitu. Aplikasinya Pak mau dicoba. Iya boleh. Kalau yang di mana di Android ya, itu sudah saya kopikan kolom chat ya. Masih hadir Pak. Iya, siap Bu. Setia Pak. Oke. Nah, kalau yang sudah punya yang sudah punya akun, nanti Bapak Ibu akan ada dua tempat seperti ini ya, dua menu ya. Yang sebelah kiri adalah menu untuk trailnya, membuat trail, membuat grup, membuat tugas ya, dan juga profil serta ada role-nya dan ada levelnya di sini. Nah, yang sebelah kanan ini seperti Google Map gitu ya, seperti Google Map ya, di mana Bapak Ibu juga bisa langsung mencari tempat di mana Bapak Ibu nanti mau buat aktivitas numerasinya gitu, seperti itu. Ini juga bisa secara dunia ya. Nah seperti ini. Jadi dia tuh juga hampir di semua negara itu kalau ada yang pengguna MedCityMap itu kita bisa cari juga gitu, MedCityMap yang di daerah-daerah yang lain gitu. Nah ini kita bisa searching langsung ya, kalau kita punya kodenya, atau kita juga memang membuat yang sesuai dengan tempat yang kita punya. Oke Bapak Ibu yang sudah download, ada yang sudah download? Oke, nanti kita akan coba untuk trialnya yang kode yang ini ya, yang tadi yang ada di sini. Sebentar, saya kopikan kode yang ada di sini. 497564. Ada nggak? 497. Pak Rizal, itu aplikasinya berbayar apa gratis Pak? Gratis Bu. Oh, baik Pak. Kalau di mana? Kalau di Play Store dan iPhone juga sebenarnya gratis itu. Coba. Ini ada dua kode ya. Kodenya saya tuliskan dulu di kolom chat ya. 497564. Yang satu lagi tadi 2611160. Oke, saya sedang mencoba untuk menghubungkan yang ada di handphone ya. Masih proses. Kalau yang kelas poin bayar nggak Pak? Berbayar nggak Pak? Kalau kelas poin dia berbayar ya, kalau yang fitur yang pro-nya. Kalau yang basicnya juga nggak berbayar kalau yang basic. Kalau yang basic ya. Oke. Makasih Pak. Oke. Saya coba joinkan yang dari handphone. Ini kode-kodenya buat apa ya Pak? Oke,
Kodenya itu nanti kita akan coba di sini ya. Kelihatan nggak nih Bapak Ibu? Saya sudah download sebelumnya Medcity. Nah ini. Jadi nanti Bapak Ibu kelihatan ya ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ininya seperti ini ya, Medcity Map aplikasinya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah download akan seperti ini tampilannya. Tadi yang seperti saya capture ya, ada seperti ini. Lalu kodenya itu untuk apa? Ini kasarannya si aplikasi ini siswa ya yang megang misalnya gitu. Saya mau coba add trail, jadi saya mau trail yang sudah kita buat, kita akan coba. Kita klik add trail di sini, lalu kita search menggunakan kode. Nah, ini saya coba masukkan tadi kode yang saya kasih 497. Kalau yang Android kan gimana Pak? Android di Play Store, di download di Medcity Map. Coba di search, kayaknya sih dia langsung ada Medcity Map. 97564. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita sudah buat trailnya, lalu kita tinggal masukkan kodenya di sini di add. Nah, dia akan muncul trail with title Kampung Konservasi Rimbun was sukses. Nah, ini adalah Kampung Konservasi Rimbun. Jadi kalau kita lihat tempatnya itu kita bisa langsung ke sana gitu ya. Jadi kalau kita lihat berarti itu ada tempat di mana ada Kampung Konservasi Rimbun. Ya, di sana. Itu di sini untuk grade 10 ada 4 tugas ya. Di sini Bapak Ibu kelihatan ada 4 tugas, ada untuk grade 10 ya. 2,9 km durasinya, panjangnya sekitar 3,2 km. Ini dari mana? Karena dia menggunakan posisi ya, posisinya. Jadi di dalam sini tadi saya coba lihat di sini. Di iPhone susah ya Pak ya? Di iPhone ada nggak Bu? Kayaknya sih ada ya. Enggak ada apa nggak bisa? Oh, berarti di Android doang ya. Iya. Oke. Nah, ini contohnya untuk yang trail ini ya. Kita bisa lihat apa sih yang bisa dilakukan aktivitasnya. Nah, ini kita bisa start trail. Di dalam ini tuh dia akan langsung dipilihkan, karena tadi ada 4 task ya, 4 tugas, berarti ada 4 permasalahan gitu ya, 4 masalah. Ini contohnya ada sepetak area hijau, pijakan ban cantik, ririungan di saung, sama saung cinta misalnya. Nah, kita bisa memilih mau dari mana gitu. Misalnya sepetak area hijau, nanti dia akan mengarahkan, oh ada di sini nih. Nah, sebenarnya karena sudah menggunakan teknologi lokasi ya, jadi kalau ke sana ya, kalau kita ke sana mungkin di sana langsung terlihat ini gambar ini ya, gambarnya ini tuh terlihat langsung seperti itu di sana tuh seperti ini gitu ya. Nah, karena di situ ada tadi ada lokasinya ini ya. Nah, kalau dilihat sini di daerah mana, di Jalan Buaran ya, daerah Buaran lah di sini. Kayak gini. Nah, di sini ada task ya, ada task atau ada pertanyaan di sini. Nah, ini bentuknya adalah pertanyaan. Kampung Konservasi Rimbun di Jalan Haji Jamat nomor 11 Ciater, Serpong, Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu tempat wisata alam dengan ruang terbuka yang asri dan cukup jauh dari keramaian. Di sana terdapat resto dan kafe yang asik untuk dikunjungi. Spot tempat duduk ditata dan dihias sangat estetik, menarik dan instagramable untuk dijadikan spot foto. Di tengah area utama terdapat sepetak area hijau yang ingin diganti pihak pengelola karpet hijau agar lebih segar lagi. Nah, berapakah luas daerah karpet hijau? Nah, seperti ini nih, karpet hijaunya itu sudah difoto di sini. Nah, kalau kita ke daerah situ, maka kita bisa menghitung langsung, gitu ya, menghitung langsung untuk mendapatkan jawaban luasnya berapa. Nah, di sini kita juga bisa ngasih petunjuk ya, petunjuknya ukur panjang dan lebar di area tersebut, atau
area tersebut berbentuk bangun datar persegi panjang. Oh iya, di gambarnya kan seperti ini ya. Berarti sebenarnya siswa nanti akan melakukan pengukuran di daerah tersebut, lalu menghitung ya, menghitung berapa luasnya. Lalu dia menuliskan jawabannya di sini. Nah, karena kita posisinya tidak di daerah situ, maka kita akan kesulitan nanti untuk menghitung berapa luasnya, kecuali kalau diberikan petunjuk gitu ya, petunjuk seperti itu. Nah, maka kalau misalnya dia menjawab salah gitu ya, misalnya kan ini saya jawab 56, misalnya dicek dia akan salah gitu. Dan kita juga bisa skip gitu ya, skip. Jadi anak-anak nanti melakukan aktivitas pengukuran kalau berada di daerah tersebut. Nah, nanti dibalik, dibuatnya di sekolah masing-masing gitu ya. Nah, petunjuknya, gambarnya, petunjuknya atau keadaan yang ada di sana nanti disesuaikan dengan keadaan yang aslinya. Nah, ini contoh yang lain adalah yang ada di ini, kode yang satu lagi seperti ini gitu ya. Nah, ini juga sama menggunakan posisi ya. Nanti bisa dipilih. Ini karena sudah dikerjakan, maka ini ada fotonya. Foto itu sebenarnya sebagai stimulus ya. Foto stimulus, lalu ada ceritanya dan nanti siswa mengisi di sana. Nah, ini untuk yang kode yang kedua. Nah, jadi sebenarnya lebih kepada ini tadi ya. Di lokasi tersebut ada spot apa yang kira-kira bisa kita jadikan permasalahan kegiatan numerasi, dan itu bisa kita rancang gitu ya. Pasti banyak lah di sekolah Bapak Ibu. Yang gampang-gampang saja misalnya. Sekolah Bapak Ibu pasti kan punya tong sampah ya. Nah, tong sampah gitu. Tong sampahnya pasti kan bentuknya itu seperti tabung. Nah, itu bisa saja dibuat beberapa tas gitu ya, tapi di satu spot, satu tempat gitu ya, tapi ada beberapa pertanyaan di sana. Nah, itu juga menjadi salah satu kegiatan numerasi gitu yang bisa dilakukan dan berbantuan aplikasi gitu ya. Karena di aplikasi ini kita bisa memilih mau mulai dari mana. Nah, seperti ini mau mulai dari mana ya, trial yang digunakan ya. Di sini kan nanti ada petunjuknya. Oh, ini yang pertama sepetak area hijau. Nanti bisa dilanjutkan ke yang kedua misalnya. Ini di skip misalnya ya. Nah, yang kedua di mana? Yang keduanya di sebelahnya lagi. Di sini ya. Posisinya di sebelahnya lagi nih. Nah, tasnya atau tugasnya beda lagi. Nah, ini foto ini adalah stimulus ya. Tuh. Dia dari ban, pijakan ban. Pijakan ban itu kalau kita hitung nanti, maka kita bisa meminta siswa tadi itu berapa luas pijakan. Berarti kalau dia mempunyai kemampuan untuk menghitung luas lingkaran, maka nanti dia bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi ini alat bantu untuk mereka bisa melakukan aktivitas numerasi. Nah, ini untuk MedCityMap. Kalau yang di webnya adalah tempat Bapak Ibu nanti membuat trail ya, dan membuat tas atau tugasnya di sana. Juga Bapak Ibu bisa membuat grup. Kalau misalnya mau menggunakan di kelas yang berbeda. Jadi grup pertama kelas A misalnya, grup yang kedua kelas B. Jadi nanti historinya tidak akan tertukar gitu ya. Karena kodenya berbeda. Jadi setiap grup itu punya kode yang berbeda. Kalau tadi kodenya itu kode umum, jadi semua orang bisa. Nah, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu coba nanti bisa ya dengan dua kode itu. Tapi langkahnya tadi sebenarnya dari sini tadi nih, dari awalnya adalah ya, di awalnya ini add trail tadi. Nah, ditambahkan di sini nanti masukkan kode atau yang tadi sudah
kami bagikan ya. Itu ada 2 trail. Gitu. Kalau di tempat yang lain bisa nggak kita cari? Bisa, karena di sini sebenarnya Indonesia sedunia ya. Itu di tempat-tempat yang lain mungkin juga ada permasalahan yang bisa kita cari. Ini contohnya di sini ada. Nah, ini kan ada 6 di sini. Nanti di sini kita cari lagi di mana yang tempat yang lain yang ada. Jadi task yang ada, tugas-tugas yang ada di MedCityMap sebenarnya sudah banyak. Jadi tinggal bisa kita langsung gunakan. Tapi kebanyakan kita harus ke tempat itu dulu gitu ya. Kayak tadi tuh kalau kita nggak langsung mengukur pijakan dan cantik ya, kan bentuknya bulat ya. Atau yang tadi rumput tadi itu bentuknya persegi panjang. Kalau kita tidak mengukur, maka nanti kita nggak bisa langsung mendapatkan hasilnya gitu. Seperti itu. Oke. Baik, sementara itu dulu yang bisa kami sharingkan gitu ya, tentang aktivitas numerasi, baik itu yang dalam pembelajaran atau beberapa aktivitas yang bisa digunakan di aplikasi MedCityMap. Gitu. Nah, di sini juga banyak ya aktivitas-aktivitas yang bisa dirancang dan bisa kita gunakan kepada siswa ya untuk meningkatkan pemahaman numerasi mereka masing-masing ya. Ternyata numerasi itu nggak cuma hanya matematika saja, tetapi juga di semua di semua aktivitas kegiatan pembelajaran sehari-hari itu ada gitu, ya. Misalnya berapa kaleng selai yang dibutuhkan kalau mau buat roti selai roti gitu ya. Itu sebenarnya juga numerasi juga ya Bapak Ibu ya. Oh, kalau saya punya 2 bungkus roti seharinya saya pakai selainya sekian, berapa hari saya harus beli lagi gitu dan seterusnya. Nanti akan terasah mereka untuk bisa melakukan tadi ya peluang tadi atau menggunakan data yang ada untuk kemampuan numerasi kehidupan sehari-hari tadi ya, kecakapan hidup sehari-hari. Oke, baik, sementara ini saja saya cukupkan dulu karena mungkin akan lebih banyak kepada diskusi ya. Oke, sementara itu saya kembalikan Bu Nani, terima kasih banyak, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu, kita lebih banyak diskusi dan diskusi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Arizal Muhaimin Yunus. Memang narasumber kita ini bukan kaleng-kaleng ya, masternya ya. Saya tadi sudah coba aplikasi MCM-nya, ternyata asik juga ya Pak ya, kalau sudah dicoba berselancar di situ. Baik Bapak dan Ibu, kita buka termin untuk sesi tanya jawab ya, Bapak Arizal. Di sini sudah ada 4 partisipan. Kita buka kesempatan untuk 3 penanya dulu ya. Kepada Ibu Neti, Ibu Murni, dan juga Ibu Tuti Dede. Baik, silakan kepada Ibu Neti Riani. Ibu Neti Riani sudah raise hand? Bu Neti, apa terpijit? Baik, Bu Neti. Oke, silakan kepada selanjutnya Bu Murni Maisyarah. Bu Murni Maisyarah, ada yang ingin ditanyakan karena sudah raise hand? Sepertinya lagi ini dulu Pak, lagi keluar mungkin ya. Iya. Baik Ibu Tuti Dede tadi raise hand. Oke, Susilawati, Ibu Halo, Susilawati. baik Ibu, saya sudah siap. Oke, terima kasih Bu Tuti ya. Ya Pak Rijal, Assalamualaikum. Bu Nani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya off kamera aja. Saya menarik apa sih dari tadi saya menyimak ya. Materi yang disampaikan sama Ketua IG Tangsel itu memang nomor 1. Keren habis Pak Rijal ya. Menarik Pak Rijal, aplikasi baru ini mungkin nanti saya akan coba bagaimana sih cara menggunakannya untuk bisa pembelajaran di dalam kelas ya Pak Rijal. Namun saya bukannya hanya curhat, apa kita berbagi ya Pak Rijal ya. Gini Pak Rijal,
kan tadi salah satunya kurangnya pembiasaan dari guru ya dalam menyelesaikan masalah itu yang berkaitan dengan soal literasi numerasi Pak Rijal ya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, kenapa ya Pak Rijal alasan kita tuh rendah sekali dalam meningkatkan kemampuan numerasi siswa di kelas tuh, bagaimana caranya supaya kita tuh lebih bisa anak-anak tuh senang dengan yang namanya numerasi, apalagi dengan kalimat hitung-hitungannya. Karena saya baru mencoba membuat asesmen, ternyata banyak yang ngisi pelajaran apa yang tidak kamu sukai, matematika. Iya. Saya sampai gini, kamu jangan begitu, kamu akan menghitung sampai kapanpun gitu ya Pak Rijal ya. Jadi saya sampai berpikir juga gitu, ya ampun, ternyata anak kelas, karena saya di kelas 4 ya, mereka kok sampai takut gitu Pak Rijal ya, yang namanya kalau kita udah nanya gitu, Bu Nani, saya sampai gini, ya ampun anak-anak kok nggak mau, apa yang kamu tidak sukai matematika, apa yang kamu males Bu aku hitung, ya Allah. Gimana ya Pak Rijal ya? Mungkin ada trik yang bisa Bapak sampaikan di sini, tidak hanya untuk saya ya, karena saya juga masih terus belajar bagaimana sih caranya Pak Rijal supaya kita nih guru nih bisa membiasakan anak-anak itu cinta dengan yang namanya kemampuan numerasi. Mungkin itu dari pertanyaan saya. Salam sehat dan insya Allah semuanya semangat. Terima kasih Pak Rijal, Bu Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin salah satu muridnya itu, murid Bu Tuti itu seperti saya. Saya sampai pilih jurusan IPS karena saya tidak mau bertemu matematika. Berarti dasarnya Anda sama ya. Baik, silakan Pak Arizal langsung dijawab Pak Rijal ya. Punten Pak Rijal ya. Iya, baik. Ya, baik Bu Tuti, menarik ini ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya pertanyaan Bu Tuti itu sama sebenarnya, bersama dengan semua mungkin Bapak Ibu lain juga akan bertanya-tanya kenapa sih matematika itu ditakuti gitu ya, menakutkan buat anak-anak dan bahkan menjadi hal yang kurang disukai gitu ya oleh anak-anak gitu. Nah, kalau ya itu sebenarnya menjadi suatu hal yang sudah umum gitu ya, dihadapi oleh hampir semua guru yang ada di siswanya masing-masing. Namun kita harus tetap optimis menyampaikan bahwa kemampuan pintar matematika itu juga belum tentu juga kemampuan numerasinya baik gitu ya. Nah, jadi dibalik bahwa untuk bisa bernumerasi kalian memerlukan kemampuan matematika gitu. Jadi numerasi yang kita tampilkan kepada siswa itu sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa numerasi itu akan ada di kehidupan kita, ya kan? Ini tadi nih, dan itu dibutuhkan gitu. Buat apa sih numerasi itu? Karena mungkin kalau kita sampaikan kegunaannya, fungsinya numerasi itu, ini tadi nih, salah satu beberapa halnya itu yang kita bisa lihat. Pemahaman resiko dan peluang gitu ya, pengambilan keputusan yang bijaksana, manajemen keuangan yang baik, peningkatan kemampuan pemecahan masalah, peningkatan karir dan kesempatan pendidikan. Jadi ini adalah hal-hal yang menunjang mereka ya untuk mempelajari numerasi lebih baik gitu ya. Nah, salah satu kunci mereka bisa menggunakan numerasi itu salah satunya adalah belajar matematika. Dan memang bukan hanya matematika nantinya, jadi mereka semua bidang studi atau ilmu pengetahuan yang menjadi fokus kita masing-masing gitu ya. Hampir semuanya itu ada numerasinya di sana gitu ya. IPS ada numerasinya, olahraga ada numerasinya. Artinya mau tidak mau anak-anak pasti akan ketemu dengan hal-hal numerasi itu. Nah, kalau mereka sudah memahami tujuannya nanti bahwa numerasi itu bisa ini tadi ya, beberapa hal tadi itu ya, bisa membuat mereka mengambil keputusan bijaksana, memahami resiko dan peluang, meningkatkan karir gitu ya.
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, nantinya mungkin mereka akan tertarik. Paling tidak bukan matematikanya, tetapi belajar numerasinya tadi. Kenapa? Karena di numerasi itu mereka tahu, oh iya, ini yang mereka butuhkan, hal ini yang mereka butuhkan. Nggak hanya hari ini, tetapi juga di kemudian hari mereka ke depannya. Karena bisa jadi orang yang pintar berhitung saja gitu, ya mungkin matematikanya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Gitu ya. Tapi jadi, ya. Ya, tapi tukang bakso itu bisa sangat mahir menjual bakso gitu. Udah ngitung juga ya. Hitung, tetapi dia bisa belajar apa? Dia bisa memahami resiko, peluang yang ada, karirnya bisa meningkat kan. Tukang bakso itu kalau dia paham untung ruginya, mencari bahan yang paling bagus, yang menguntungkan seperti apa, itu sebenarnya kan hal-hal numerasi sebenarnya gitu, sehingga dia bisa tahu, oh iya saya kalau berjualan jam segini itu banyak pelanggannya. Nah saya kalau berjualan jam segini itu, nah itu sebenarnya kan mengasah mereka ya gitu ya. Nah kalau mereka itu, tapi jangan diartikan bahwa oh nanti jadi tukang bakso, enggak gitu. Karena banyak profesi-profesi yang lain pun di luar sana itu menggunakan numerasinya itu berbeda, hal yang berbeda, dan kalau buat kita kadang tidak terpikirkan gitu ya. Orang-orang yang bekerja di saham misalnya gitu ya, mereka menggunakan numerasi ya ala-ala mereka gitu ya, berkaitannya dengan ekonomi gitu. Tapi itu hampir semuanya itu berkaitan dengan numerasi, peluang, resiko, terus pemecahan masalah di sana, strategi dan sebagainya. Itu sebenarnya hal-hal numerasi gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan dengan mereka mengetahui apa yang kedepannya mereka butuhkan, dan numerasi itu sebagai salah satu hal yang harus mereka pelajari, paling tidak matematikanya itu menjadi hal yang ya kalau skalanya 10 ditakuti jadi turun. Karena mereka tahu ke depannya itu hal yang memang untuk mereka itu sangat berarti. Kebanyakan mereka belajar matematika itu tidak tahu nantinya dipakai untuk apa gitu. Misalnya kalau yang SMA ya, yang ngapain sih belajar integral gitu kan. Integral itu buat apa? Padahal sebenarnya konsep-konsep pemecahan masalahnya, menyederhanakan konsep menyederhanakan masalah gitu ya dalam pemecahan masalah menggunakan integral dan sebagainya, itu menjadikan siswa itu logikanya berjalan baik gitu ya, dan itu menentukan dalam nanti karir mereka ke depan. Salah satunya sebenarnya ke sana gitu. Itu bisa jadi hal-hal yang mungkin jadi masukan. Tapi mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hal yang mudah ya untuk siswa, bahwa Amin. Memahamkan numerasi itu tidak sulit sehingga anak-anak bisa mencerna dengan baik. Paling tidak senang sama kitanya dulu, bukan sama matematika. Ya Pak Rija, atur nuhun, terima kasih Bu Neni, atur nuhun. Iya, minimal Bu Tuti, jadi kalau ada uang kembalian tuh udah nggak gini lagi. Paling enggak kalau beli nggak digebohongin orang ya. Anak ya. Iya betul. Saya ngajarinnya gitu, kalau kamu suka matematika, kalau paling enggak kamu jajan nggak ditipu. 75.000 jadi sisanya berapa? Iya benar Bu. Baik Bu Tuti, sudah cukup ya jawaban dari ya, teman-teman Pak Rija, teman. Baik, di sini sudah ada nih yang raise hand kembali, Ibu Anis Solihah. Silakan Ibu Anis. Iya, terima kasih Ibu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu, sudah jelas. Ya, terima kasih Ibu moderator dan Pak Afrizal, materinya luar biasa. Dan jujur baru kali ini saya mengikuti webinar tentang numerasi nih. Dan memang alhamdulillah tahun ini saya baru menginjak dalam kurikulum Merdeka. Dan pegang langsung kelas 5 yang nantinya akan menghadapi ANBK ya Pak ya, kalau kelas 5 itu.
Nah, pertanyaan saya, Pak, ketika kita mengenalkan numerasi kepada anak, tentunya skill guru itu harus mumpuni ya, Pak ya. Nah, seperti yang tadi sebelumnya, pertanyaan sebelumnya, gurunya aja udah takut sama matematika, apalagi anaknya gitu ya. Dan kebanyakan memang kalau kita yang guru-guru yang terbiasa di kelas rendah, itu ketika diminta untuk tugas di kelas tinggi, nggak mau lah ada matematikanya gitu. Nah, itu suatu ada paradigma yang umum yang dihadapi gitu ya. Dan memang skill matematika menjadi suatu hal yang ketika seseorang mempunyai skill itu dia menjadi hal yang lebih gitu ya di diri orang tersebut. Seperti yang tadi Bapak bilang, ketika mau bernumerasi berarti skill matematikanya harus ada gitu ya. Jadi tanpa skill matematika numerasi itu juga nonsen gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana Pak, apakah di aplikasi yang tadi soal-soal untuk mengasah skill guru itu ada di sana? Saya belum download dan belum mencoba. Mohon dipaparkan lebih jauh tentang soal-soal yang ada di aplikasi apa tadi CityMap ya. Nah, itu. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menerapkan kepada siswa. Apakah siswa mendownload juga, memasang aplikasi seperti itu, ataukah kita hanya mengadopsi soal-soalnya? Seperti halnya aplikasi yang lain seperti Google Classroom, ketika guru menggunakan Google Classroom, siswa pun menggunakan aplikasi Google Classroom. Apakah ada langkah-langkah untuk menjadi suatu kelas dalam aplikasi tersebut? Terima kasih Pak, mohon paparannya. Baik. Iya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Adi Salihah. Selanjutnya dijawab oleh Bapak Arizal, silakan. Ya, biar ingat tadi ada dua ya sebenarnya pertanyaannya. Jadi yang pertama itu untuk guru-gurunya ya. Memang kemampuan numerasi siswa itu salah satunya terlihat dari bagaimana kita bisa menyederhanakan tadi aktivitas numerasinya kepada siswa gitu. Kalau gurunya aja udah nggak tertarik dengan numerasi, bagaimana memberikan pelajaran kepada siswanya gitu ya. Tapi paling tidak gini Bu, hampir semua mapel itu pasti ada kegiatan numerasinya ya gitu. Paling tidak pada saat mereka kayak IPS misalnya, IPS menjelaskan tentang skala kan, misalnya skala pada peta gitu ya kan. Nah, untuk mengenalkan numerasinya itu bisa lebih agak lebih diintenskan gitu ya jadinya, sehingga kalau yang membahas masalah kondisi geografisnya, ruangnya misalnya itu ya biasa kan, penyampaiannya kan pasti ada. Tapi kalau pas yang lagi memang berhubungan dengan numerasi data gitu ya, itu bisa lebih ditekankan sehingga anak tuh oh iya ya ini juga penting gitu. Numerasi itu juga penting. Nanti mereka akan menggunakan kemampuan matematikanya lagi seperti operasi hitungnya ya kan, kali baginya, tambah kurangnya gitu kan, atau mungkin dia memprediksi polanya nanti atau interpretasi datanya misalnya gitu kan. Nah, paling tidak dengan cara itu anak-anak bisa guru dan anak-anak juga bisa paham bahwa numerasi itu menjadi penting untuk mereka. Nah, itu menjadi salah satu ini yang bisa saya jawab. Nanti mungkin kalau ada yang belum pas bisa dikonfirmasi lagi. Yang kedua, untuk aplikasi MedCityMap. Jadi MedCityMap itu adalah aplikasi yang memang berbasis ke lokasi tadi ya. Jadi misalnya nih di tempat ibu aja lah nih, di perumahan aja lah, di perumahan itu kan mungkin perumahan itu ada yang nomornya lompat-lompat gitu ya. Jadi ada yang 1 depannya 2. Jadi yang bagian kiri itu misalnya ganjil semua nomornya, bagian kanan itu genap semuanya gitu. Nah,
kita bisa memfoto kondisi rumah gitu ya, kondisi jalanan di depan rumah, di mana di situ ada misalnya tentang tadi nomor rumah gitu, urutan nomor rumah. Nah, itu kita taruh di aplikasi MapCityMap itu, lalu kita kasih aktivitas-aktivitas gitu. Di sana ada aktivitas. Nah, aplikasi MapCityMap itu dia bentuknya adalah membuat satu tas ya, tadi trail tadi. Namanya trail. Trail itu berarti satu rute lah gitu ya, satu rute misalnya. Dia harus berjalan dari posisi A ke posisi B ke posisi C dan seterusnya. Di mana trail itu ada terdiri dari beberapa tugas. Nah, tugasnya itu berbasis tempat tadi. Kalau tadi saya mencontohkan dalam satu tempat kafe katakanlah gitu ya, tadi konservasi rimbun tadi, itu ada tempat di mana taman rumput ya, satu taman rumput. Lalu nanti dia akan berpindah ke tempat ban ya kan, tempat ban. Nanti akan berpindah lagi ke sana. Nah, itu dalam satu kawasan. Jadi mereka harus datang ke sana, lalu melihat permasalahan yang ada di aplikasi, lalu mereka mencoba menyelesaikan langsung, secara langsung. Nah, itu berarti mereka sudah melakukan aktivitas numerasi ya kan, dari mulai perhitungannya sendiri gitu ya, operasi hitungnya sendiri, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan matematik. Di sisi lain temanya bisa jadi itu lebih kepada misalnya pastinya yang diunggulkan gitu ya, berarti kan itu masuk lebih kepada IPS-nya misalnya gitu ya, atau mungkin ke yang lainnya. Jadi tergantung tempat yang mau kita ambil. Nah, di MapCityMap itu kita bisa membuat list ya kan, karena sebenarnya nggak cuma kita yang membuat, orang-orang lain ya, guru-guru yang lain juga bisa membuat, dan itu bisa ada tag-nya. Tag-nya itu berarti jenis-jenisnya, misalkan jenis tentang aljabar, berarti nanti akan keluar jenis yang tugas-tugas yang berkaitan dengan aljabar. Nanti di situ ada kodenya masing-masing. Nah, kode itu bisa kita gunakan kepada siswa kalau kita bukan pembuatnya gitu ya, kita bisa langsung meminta anak membuat. Tapi kalau misalnya kita yang buat, kita mau bikin kelas, di MapCityMap juga ada grouping tadi. Kita buat grup, nanti mereka join ke grup tersebut, sehingga kita nggak perlu kode lagi, tetapi kita langsung share saja ke grup itu, nanti anak-anak bisa langsung membuka trailnya dan melaksanakan kegiatan. Nah, biasanya kalau di kami itu mengerjakannya itu karena ada yang bawa HP, ada yang tidak, maka melakukannya secara kelompok gitu ya, misalnya 2 atau 3 orang, dan mereka hanya bawa satu handphone gitu, serta alat-alat yang diperlukan. Misalnya di dalam trail tersebut ada anak-anak minta untuk mengukur ya langsung menggunakan penggaris gitu, itu juga mereka berarti membawa. Jadi mereka harus membawa penggaris. Gitu. Nah, MapCityMap tadi itu aplikasi yang kita rancang sehingga anak-anak juga bisa melakukan aktivitasnya secara langsung, pengukuran secara langsung. Jadi aktivitasnya itu yang dirancang supaya mereka mengikuti tugasnya secara langsung, tapi menjawab hasilnya itu di aplikasi tersebut dan langsung dilihat apakah itu betul atau tidak. Nah, menariknya aplikasi MapCityMap itu dia bisa memberikan jawaban yang interval. Kalau kita ngukur itu pasti kan beda-beda ya, anak-anak pasti kan beda. Ada yang pas presisi gitu kan 10 cm. Tapi ada juga yang menggunakan penggaris itu 10,2. Nah, kita bisa membuat interval jawaban gitu. Jadi kalau kita tanya berapa sih ukuran pagar gitu ya, ukuran lebar pagar yang ada di sekolah misalnya. Nah, mereka kan ngukur nih. Nah, jawabannya bisa kita kasih rentang. Misalnya kalau ternyata ukuran yang pastinya itu adalah 10 meter misalnya. 5 meter lah, 5 meter. Maka kita bisa kasih rentang, bisa aja 4,5 sampai 5,5. Jadi kalau anak nanti jawabnya 5,2 itu masih benar. Karena yang dilihat bukan benar atau salahnya dia, tetapi proses dia melakukan kegiatannya itu yang nanti akan kita nilai salah satunya. Oke, karena ada pendampingnya, ada LK-nya gitu ya, yang ditanyakan di sana, refleksinya itu nanti yang akan diminta apa yang sudah mereka lakukan
hubungannya dengan numerasinya seperti apa gitu. Strategi mereka memecahkan masalahnya bagaimana? Kenapa mereka harus mengerjakannya di yang keempat dulu, baru yang ketiga dan seterusnya? Atau misalnya, nah mereka pasti kan punya strategi. Nah berkelompoknya itu juga merupakan salah satu strategi juga kita untuk bisa memberikan aktivitas numerasi di sana. Nah itu salah satu aplikasi tadi ya, penggunaan aplikasinya. Mungkin itu dulu jawaban saya, Bu Anis. Semoga menjawab ya. Kalau ada yang belum terjawab nanti ini yang pertanyaan pertama saya agak kabur sedikit tadi. Ya baik, terima kasih Pak. Oke, semoga menjawab. Iya, baik. Terima kasih Bapak Arizal. Jadi kayaknya Bu Anis harus mencoba dulu nih aplikasinya ya. Biar nanti makin jelas. Baik Bapak, saya lihat di kolom chat ini ada Ibu Wisnawati yang bertanya bagaimana cara menggunakan ClassPoint, Pak. Oh iya, tadi yang ClassPoint ya. Kalau ClassPoint itu bentuknya adalah software ya atau aplikasi ya yang diinstal di laptop Bapak Ibu dan nanti akan terembed di PowerPoint Bapak Ibu gitu ya. Nanti linknya akan saya berikan ke Bapak Ibu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung mencari ya classpoint.app, nanti download di sana. Di situ ada installer yang harus dijalankan. Tapi ini hanya untuk Windows ya. Kalau yang Chromebook saya belum dapatkan. Kayaknya sih ada sih teman, cuman belum dapatkan linknya gitu ya. Oke. Sementara itu kalau yang untuk aplikasi ClassPoint, tapi kayaknya harus ada sesi sendiri itu ClassPoint. Yeah. Kalau untuk materi, ini ada yang minta ini ya tutorialnya atau materinya ya. Saya kasih materinya dulu ya. Bapak Ibu bisa mendownload di. Nah ini ada QR code kelihatan ya Bapak Ibu, kelihatan nggak? Nah, bisa di scan sini. Nah ini nanti kalau Bapak Ibu hilang ya. Oke, nanti linknya saya kasih di ini nih. Saya kasih di kolom chat ya. Di sana ada aktivitas-aktivitasnya. Sebenarnya banyak kalau tutorial untuk aplikasi yang MedCityMap ada sendiri, nanti coba saya bagikan ya linknya. Itu Bu Nani. Oke, ada pertanyaan lagi nih ya Bu Nani. Iya, baik. Ada ya. Masih ada nih Pak di kolom chat dari Ibu Febrina Damayanti. Bagaimana kita dapat memperoleh kode MCM itu Pak? Apakah kita tentukan dulu trailnya? Lalu bagaimana melakukan aktivitas numerasinya? Apakah guru sudah menentukan soalnya? Menarik materinya, cuma saya belum paham urutan prosesnya. Silakan ya. Pak Arizal. Baik, jadi kalau untuk MedCityMap tadi kodenya itu adalah kodenya itu yang buat adalah gurunya. Jadi tadi kan saya kasih kode itu berarti saya sudah membuat trailnya gitu ya, membuat permasalahannya, sudah membuat tugasnya. Setelah dibuat oleh gurunya, maka ada kodenya yang itu bisa dipakai oleh siswa atau mungkin kita juga gitu ya mengikuti menjawab trail-trailnya tadi. Nah, gimana caranya? Ya berarti itu tadi kita tentukan dulu tempatnya. Misalnya kita mulai dari kalau di sekolah ya misalnya dari lapangan masuk ke lapangan upacara misalnya ya, lapangan tengah sekolah lalu masuk ke kelas, lalu nanti itu aja. Jadi kita lihat sekitaran kita aja. Kalau di rumah di perumahan gitu misalnya,
dari rumah pertama, kedua, ketiga gitu misalnya seperti itu. Jadi ada pin ya, pin lokasi itu yang menentukan tugasnya ada berapa. Biasanya kita menggunakan satu trail itu minimal ada 3 sampai 4 task atau tugas. Kalau cuma 2 nggak boleh, dia biasanya kurang. Jadi ada paling tidak ada 3 atau 4 gitu. Nah, bagaimana melakukan aktivitas numerasinya? Apakah guru sudah menentukan soalnya? Iya, tasnya tadi sudah kita buat. Dan tasnya itu tergantung dari landmark atau lokasi yang kita pilih gitu ya. Misalnya tadi kalau di konservasi rimbun, tempat taman rumput ya, tempat taman rumput sama tempat ban-ban gitu ya, dan seterusnya itu. Jadi kita yang menentukan. Nah, kalau Bapak Ibu bisa nggak mengambil yang publik gitu ya? Bisa, nanti kelihatannya di sini tadi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Medcity Map-nya itu kan ada yang bagian ini ya Bapak Ibu, bagian nah bagian map-nya sini kan. Nah ini mungkin kalau yang bentuknya publik itu bisa dicari, dan ada kayak gini, ada buletan gini. Itu Bapak Ibu bisa mencari trail yang umum gitu ya. Trail yang umum, jadi yang memang dibuat publik dan secara publik, dan Bapak Ibu bisa mencari itu. Ini bisa kita cari parameternya atau ID yang lain-lainnya juga, misalnya bentuknya yang dicari pakai aljabar misalnya. Nah ini bisa dicari. Ini ada tugas-tugas. Nah kayak gini nih. Ini yang berkaitan dengan aljabar. Misalnya ada di pot gawang. Kalau diklik nanti dia akan menuju ke tugas gitu ya. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan ya? Belum, Pak. Belum terlihat. Nah ini baru Pak, sudah terlihat. Pantesan tadi kok lihatnya kok Bapak asik sekali. Ya, jadi di sini bisa juga mencari di bagian yang ini ya, global search ya. Nah, di sini kita misalnya tadi aljabar. Nah, di sini nanti akan ada bagian search ini. Saya ketikkan tadi ada. Nah, nih ada tas-tasnya yang bisa dipilih. Misalnya tadi ini pot gawang ya. Kalau diklik nanti di sini akan muncul pot gawang tuh ada di mana. Nah kalau dilihat nih pot gawang ini ada di daerah mana nih? SMA Negeri 3 Semarang, nah gitu ya. Daerah dekat sini gitu. Jadi kalau kita ke sini ya jauh ya. Tapi kita tahu ternyata di sana tuh ada pot gawang. Nah, pot gawang ini di sini akan ada gambarnya. Terus nanti di dalamnya sini dia akan ada tugasnya gitu ya, tugas yang diberikan. Nih ada tugasnya. Dan juga bisa kelihatan ininya. Ini kalau di guru bisa kelihatan semua, dan ini bisa kita pakai kalau bentuknya kita bisa copy gitu ya, bisa langsung kita copy dan nanti kita kasihkan ke anak. Jadi ini tas-tas ini yang bisa kita Jadi kita bisa mencari langsung gitu ya, dan ini bisa kita lihat bener nggak sih sesuai nggak dengan ininya, gitu. Dengan hal yang mau kita cari. Nah kalau membuatnya nanti harus ada sesi sendiri nih kita cara membuat tas atau tugas di Medcity Map sendiri. Tapi paling tidak tadi judul kita kan aktivitas numerasi dalam Medcity Map. Jadi Medcity Map ini bisa banyak memuat masalah-masalah numerasi ya, nggak hanya pelajaran matematika saja, tetapi juga pelajaran-pelajaran yang lain yang berhubungan dengan numerasi. Kenapa? Karena dia berbasisnya lokasi. Karena setiap lokasi pasti punya ciri khas sendiri gitu ya. Bisa saja misalnya foto tentang tempat yang
memang berkaitan dengan tokoh gitu ya. Nah, nanti yang diminta di sana bukan hanya kegiatan numerasi, kegiatan literasinya misalnya. Mereka diminta mau mencari ciri khas dari tokoh tersebut di sana. Kan ada museum tokoh gitu ya. Tapi di sana yang ditanyakan mungkin nggak hanya berkaitan dengan matematikanya gitu ya, tetapi lebih kepada sejarahnya misalnya, itu juga bisa di sana. Baik, itu mungkin jawabannya ya. Oke, kayaknya belum ada pertanyaan lagi di kolom chat ya. Iya. Baik Bapak, ada yang sudah raise hand nih. Bapak Mujib Khotibul Umami. Ibu atau Bapak ini ya? Bapak. Baik, silakan. Bapak ya, Pak Mujib. Sudah raise hand, silakan Pak. Apa sama kayaknya ya, kepencet juga kayaknya ya. Baik Pak, sudah ada nih di kolom chat bagaimana solusi siswa mudah memahami soal matematika dalam soal cerita. Oh iya, soal cerita dari Bu Murni Maisyarat. Ya. Ya soal cerita tuh ya tergantung ceritanya sih sebenarnya ya. Tergantung ceritanya. Paling tidak Bapak Ibu mungkin kita biasakan soal itu pasti harus ada stimulusnya ya, baik itu berupa gambar maupun grafik, diagram dan sebagainya gitu ya. Nah itu sebenarnya membantu anak-anak untuk memahami soal cerita. Kalau hanya teksnya saja akan berbeda dengan soal yang dengan gambar. Paling tidak mereka terstimulus bisa mengaitkan gambar dengan soal ceritanya. Meskipun nggak semuanya soal cerita juga bisa kita buat gambarnya gitu ya, stimulus gambarnya. Tapi paling tidak dengan menggunakan gambar itu mereka akan lebih mudah membayangkan. Nah, terkadang kemampuan anak-anak untuk spasial itu berarti ya, penalaran spasial sebenarnya ya, tentang gambar itu juga harus sering diasah. Imajinasi mereka itu kalau tidak diasah menjadi suatu yang bermakna di pembelajaran ya hanya sebatas imajinasinya yang umum saja gitu ya. Tapi kalau diasah ke soal dia akan lebih spesifik gitu ya. Oh iya, ini soalnya tentang jual beli di supermarket. Nah itu ada gambar supermarketnya sehingga mereka bisa dan buat soal itu yang memang di lingkungan anak gitu ya. Boleh jadi di pinggiran pantai soal yang tentang pegunungan itu menjadi hal yang asing buat mereka gitu ya. Tapi kalau sebenarnya sekarang sudah enggak juga sih ya, karena kemampuan teknologi itu udah sangat pesat gitu ya, sehingga anak-anak bisa lihat yang terjadi di pegunungan, yang terjadi di pantai gitu ya. Kalau zaman dulu kan enggak. Mungkin soal-soal yang berkaitan dengan lingkungan pantai akan menjadi susah buat anak-anak yang ada di pegunungan gitu. Kan kalau dulu gitu ya. Jadi nggak bisa membayangkan gimana keadaan di pantai gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah. Nah, kita lebih mengasah kepada itu tadi, kepada kemampuan anak mengkorespondensikan antara gambar dan soal tadi. Nah, kitanya juga berarti gurunya juga membuat soalnya itu jangan hanya soal dalam bentuk tulisan, tetapi juga dalam bentuk gambar juga untuk memudahkan anak-anak bisa memahami soal gitu. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Iya, terima kasih Pak Arizal. Ada yang sudah raise hand kembali nih, Bapak Mas Huri. Bapak Mas Huri. Baik, Bu. Silahkan Pak Mas Huri. Ya, terima kasih Bu. Pak Arizal, maaf ya. Ya Pak. Ini terkait tadi aplikasi apa tadi? Maps namanya? Maps di Map ya. Saya kan udah install nih. Ya. Terus di ikon aplikasi itu kan ada
ikon pensil ya. Nah, setelah saya klik itu kan meminta apakah harus masuk dulu atau apa harus daftar gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, kalau yang di ini ya Pak ya, saya share. Kalau yang di aplikasi, jadi untuk yang di kan tadi saya sampaikan ada 2 versi ya Bapak Ibu ya, yang versi yang di aplikasi sama yang versi di websitenya gitu. Nah kalau yang di versi yang untuk web tadi, yang ini portal ini untuk bagian guru ya Bapak Ibu guru nanti membuat trail dan membuat tugas atau tesnya, membuat tasnya itu di bagian yang websitenya gitu, di bagian yang websitenya. Tapi kalau yang aplikasi itu lebih kepada ini apa ya, pengguna ya, siswanya gitu ya. Nah biasanya kita pakai yang tanda tambah di sini ya, lalu kita masukkan kodenya. Ini contohnya di sini sudah ada 2 yang tadi yang saya masukkan ya. Nah, kode itu biasanya didapatkan dari trail yang sudah kita buat. Nah, misalnya trail ini ya. Trail ini kayak 2711409 sama 2611160. Nah, kode ini yang dibagikan. Trail ini kita buat dulu. Lalu nanti trail kodenya itu bisa kita minta untuk memasukkan di sini. Misalnya tadi ini kodenya ada 2711409. Nah, contohnya gini, ini bisa kita tambahkan. Nanti dia akan ada tambahan baru lagi gitu. Trail itu biasanya terdiri dari beberapa tas ya. Di sini ada 6 tas, ada 6 tugas gitu. Ini ada untuk kelasnya. Nah, ini kita buat dulu. Nah, buatnya ada di web City Map-nya. Oke. Nanti mungkin ada sesi sendiri untuk kita bisa membuat aktivitas yang ada di City Map untuk bisa kita gunakan dalam aktivitas pembelajaran di sekolah kita. Itu ya Pak, mudah-mudahan menjawab. Ya berarti intinya guru itu tidak bisa menggunakan di aplikasi itu ya, yang selain web itu ya. Itu hanya untuk siswa berarti. Kalau yang di sini ya kita harus menambahkan ini. Tapi kalaupun kita mau mencari biasanya kalau ada yang bisa langsung dicari sih kalau umum maksudnya yang publik ya itu dia bisa langsung muncul gitu. Tapi kalau kita batasi ya nggak akan muncul di aplikasinya. Nah, misalnya kayak gini nih, ini bagian browse ya. Bapak Ibu kalau bentuknya dia ini tinggal pilih aja. Nah ini berarti ini bisa semua dipilih. Misalnya nih mainan anak di lapangan banteng. Nah di sini berarti kan untuk grade 8 ya di sini. Tapi ini kosong nih, nanti ada ini nanti. Tasnya 0 berarti nggak ada tugas dia. Cari yang sekiranya memang ada ini. Misalnya ini tasnya 0 ya. Cari yang ada. Nah, kalau yang sudah ada tasnya kita bisa gunakan gitu ya. Ini contohnya kayak gini, ini ada. Nanti kita download dulu. Nah, ini bisa langsung kita gunakan. Anak juga bisa. Tapi kebanyakan mereka harus di sana dulu di tempat tersebut gitu ya. Kayak ini kita harus mungkin ke tempat ini saung busur tadi. Nah, ada kayak gini ya. Jadi di situ pertanyaannya tuh menanyakan luas saung busur lingkaran yang berapa di Rimbun jika diketahui diameternya adalah 400 cm. Berapa luasnya? Nah, kan kita dapat gambar ya. Nanti anak-anak mungkin mengukurnya. Kalau bisa dihitung langsung bisa langsung dijawab. Tapi kalau harus mengukur berarti mereka harus ke sana. Kan gitu. Nah, ini bisa salah satu yang ini sudah ada stimulusnya, sudah ada gambarnya, sudah ada permasalahannya, bahkan sudah ada petunjuknya yang bisa digunakan gitu ya. Nah, kita bisa. Nah, ini guru yang membuat sebenarnya ini. Nah, kalau sudah publik berarti bisa dicari oleh guru dan anak untuk melihat aktivitas-aktivitas yang sekiranya berhubungan dengan apa yang mau kita cari.
Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Iya, baik, terima kasih. Bapak masih ada nih di kolom chat dari Ibu Cahyati, sebagian besar guru dan murid kesulitan dalam numerasi. Adakah matematika yang lebih mudah sehingga gampang untuk dimengerti konsepnya? Silakan Pak Arizal. Iya, matematika yang lebih mudah. Sebenarnya matematika juga mudah ya, cuman mudah buat siswa bisa jadi mudah buat kita, itu bisa menjadi sulit buat mereka karena pengalaman belajar, hal-hal yang mungkin mereka belum pahami itu menjadikan mereka tidak tertarik untuk belajar itu. Padahal kalau terus kita sampaikan bahwa tadi numerasi itu akan ada dalam kehidupan mereka, keseharian mereka gitu ya, dan dibutuhkan mereka dalam sehari-hari. Mudah-mudahan itu bisa membuat mereka tertarik untuk belajar matematika itu sendiri gitu. Meskipun tadi inti dari numerasi itu bukan hanya matematika, tetapi kita menggunakan alat ya sebagai perhitungan di numerasinya gitu. Mudah-mudahan itu menjawab, karena ya itu tadi mudah untuk siswa, mudah untuk kita belum tentu mudah untuk siswa gitu ya. Oke. Itu Bu, mudah-mudahan menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Arizal. Ada lagi nih dari Pak Suraji, kalau bisa buat tutorialnya biar kami bisa mempelajari ulang karena terkendala saat download aplikasi, Pak. Iya. Baik, nanti untuk tutorial kayaknya harus sesi berbeda gitu ya. Nanti untuk materi sudah saya upload ke link itu ya, Bu Nani. Apa perlu saya ini lagi ya? Saya share linknya nanti di kolom chat ya. Di grup di Google Drive ya, yang ada di grup GCA itu sebenarnya sudah kami upload. Tapi nanti saya share ke Bapak Ibu ya untuk materi. Nanti kalau untuk yang link tutorial akan mudah-mudahan kalau Bapak Ibu di grup bisa ini ya, bisa saya share nanti di grup. Iya, syukurlah. Terima kasih ya Pak ya. Baik, kayaknya semakin malam makin seru nih Pak. Masih pengen terus berlanjut. Baik Bapak Ibu, adakah yang masih ingin bertanya kepada Bapak mentor kita? Siap. Baik. Sepertinya sudah tidak ada ya Pak ya. Iya, sudah 21:29 ini Bapak Ibu. Wah, ini saya jadi nggak enak ini kalau tapi semakin ternyata sudah pukul 21:29. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, rangkaian acara demi acara telah kita selesaikan bersama. Jangan lupa terus ikuti seri webinar Semarak Bulan Merdeka bersama GCE Banten. Baik, marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Dan silahkan berikan emoticon terbaiknya untuk Bapak mentor kita. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan pantun nih. Jalan-jalan di hari Rabu, jalan-jalannya pakai kemeja. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di acara webinar berikutnya. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih Bu Nani, Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ilmunya Pak. Pak Rizal. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mangga Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir, ditutup 15 menit lagi ya Bapak Ibu ya.